kitab Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Sudah dapat? Amin. Ya. Karena ini hanya 2 ayat, kita akan baca bersama-sama. Ya. Hitungan ketiga kita akan baca. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Musa diutus Tuhan. 1, 2, 3. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap engkau dan orang-orang keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku diutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa keluar dari Mesir, maka kamu akan berada pada adikmu. Amin. Baik saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat 11 sampai 12 dengan tema Aku dipanggil menjadi pemimpin, atau aku diutus menjadi pemimpin. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini, pagi ini, bahwa firman Tuhan katakan kepada kita bahwa aku diutus menjadi pemimpin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita dari berbagai suku, daerah, ya, ras, kita ada tempat ini bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada sesuatu yang mau dicari, ya. Tapi kita bersyukur, ya, dari banyaknya saudara kita, ya, kita dipanggil di tempat ini untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Kenapa? Dari banyaknya saudara kita, tapi kita yang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Kita ada di tempat ini bukan karena mau mencari gelar saja, tapi kita mau mengikuti panggilannya Tuhan. Kita mau belajar dari Musa, ya. Ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Mesir, ya, keluar dari tanah perbudakan untuk datang ke tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana respon kita, ya, atau sikap kita ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Mari kita belajar. Kita lihat dari ayat 11 bahwa tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sikap kita ketika kita dipanggil Tuhan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, aku dipanggil untuk menjadi pemimpin. Maka hal yang pertama, ya, sikap kita, ya, jangan takut. Kalau kita lihat di ayat 11 sampai 12 itu sangat jelas, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan sangat jelas, ya, bahwa dimana ketika Musa katakan, siapakah aku ini, ya, maka aku yang akan menghadap Firaun. Mungkin dia merasakan ada
ketakutan, kekhawatiran di dalam dirinya ketika dia dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, dia merasakan ada kegelisahan, ketakutan di dalam dirinya. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita lihat ayat 12 itu sangat sungguh luar biasa, di mana Tuhan katakan bahwa Dia akan menyertai Musa, ya, sampai ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai masalah, ya, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan yang menopang kita. Ya. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulih kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita dipanggil tempat ini, ya, ada berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, ya, mungkin dalam kebutuhan kita, ya, dalam pendidikan kita. Semua orang punya masalah. Ya, jadi selagi kita masih ada di dalam dunia, masalah itu tidak akan pernah berakhir. Tapi bagaimana sikap kita, ya, menghadapi masalah itu. Ya, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Ya. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah, Ishak, Yakub yang mampu menuntun kita, menopang kita, ya. Kalau kita lihat di ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepada bagimu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itu namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi saudara dikasih Tuhan, Allah kita berbeda dengan Allah lain. Allah kita adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita, Allah yang sanggup menuntun kita dari hal yang mungkin membuat kita khawatir, membuat kita menjadi tidak khawatir. Amin. Kenapa? Karena Allah kita selalu menyertai dan menopang kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita tanamkan bahwa Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Jangan pernah takut dalam berbagai permasalahan apapun. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selagi kita masih percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita sebagai orang percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi saudara berkesan, itu hal yang pertama, sikap kita ketika kita dipanggil Tuhan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan takut. Maka hal yang kedua, sikap kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, taat. Harus taat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita mau belajar dari Musa, di mana ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan utus dia, memang tadi awal dia menolak. Dia katakan, siapakah aku Tuhan? Mungkin dia berkata, aku ini tidak pandai berbicara, tidak pandai segalanya. Tapi Tuhan pilih dia. Ada rencana yang indah, rencana yang Tuhan mau tetapkan di dalam dirinya, bahwa dia sanggup, dia mampu melewati segala persoalan, ya.
Maka hal yang kedua, taat. Ketika kita taat pada panggilan Tuhan, ya, kita taat pada saat kita menjadi seorang pemimpin, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melawan apa katanya Tuhan, memberontak. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kita taat, setia kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita, yang telah menjadi bagian kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kata taat memang gampang kita ucapkan, tetapi bagaimana kita menjalani dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita lakukan, terapkan di dalam kehidupan kita. Apakah mudah? Saya yakin tidak. Kenapa? Begitu banyak anak-anak Tuhan, ya, katanya, ayo kita taat, tapi pada kenyataannya tidak taat. Ya. Kalau kita mau belajar dari Musa, kita baca seluruhannya, dia juga kadang tidak taat. Tapi di perikop ini kita mau belajar di mana ketika Musa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Supaya itu dapat terjadi, dia harus taat. Begitu dalam kehidupan kita harus taat. Jadi saudara dikasih Tuhan, itulah benar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi setelah kita menjalani, menerapkan dua hal tadi, yang pertama jangan takut, yang kedua taat, maka adalah berkat Tuhan bagi kita. Ketika kita taat pada panggilan Tuhan, apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kita mau lihat ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Periz, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka ada berkat yang kita akan terima ketika kita menjalani kita mau taat, bahkan kita tidak takut pada ketika kita diutus Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Maka hal yang pertama berkat yang kita terima adalah bahwa Tuhan yang akan membebaskan kita dari setiap masalah, dan Tuhan akan memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah. Di situ katakan bahwa kita akan ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, bahwa Tuhan akan berjanji akan memberikan bahwa suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita bagaimana sikap kita taat dan tidak takut ketika kita diutus dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Maka dari itu jangan pernah kita takut, tetap taat dan setia pada panggilan Tuhan. Kita semua yang di tempat ini bukan kebetulan, ya, tetapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, engkau akan menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kita akan berada nanti.
dimanapun kita akan pelayanan, percaya bahwa engkau diutus, berarti ada maksud Tuhan. Ya, baik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberikan pemahaman, pengertian yang berbeda-beda. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari demi hari selalu baru. Amin. Amin.